Warta Lisan. Shalom jemaat dan simpatisan GKI Blora. Berikut saya sampaikan beberapa pokok warta minggu ini. 1. Kebaktian daring. Pada hari ini, 12 Juli 2020, kita masih berbakti kepada Tuhan dalam jaringan. Dimohon jemaat dan simpatisan GKI Blora turut mendoakan kerinduan kita bersama untuk dapat kembali dalam kebaktian tatap muka di gereja. Kedua, kebaktian tatap muka, bahwa sehubungan dengan telah diizinkannya kegiatan sosial keagamaan oleh pemerintah daerah Kabupaten Blora, serta melihat situasi pandemi COVID-19 di Kabupaten Blora, Majelis Jemaat GKI Blora memutuskan untuk kembali mengadakan kebaktian tatap muka pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, pukul 9 dan pukul 16.30 WIB, dengan tetap menggunakan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berusia 65 tahun ke atas, anak-anak berusia 12 tahun ke bawah, dan yang sakit atau tidak enak badan, diharap untuk tidak datang dalam kebaktian tatap muka terlebih dahulu. Apabila di kemudian hari terjadi perubahan kebijaksanaan pemerintah daerah Kabupaten Blora dan atau situasi pandemi COVID-19 di Kabupaten Blora kembali mengalami peningkatan yang signifikan, keputusan ini akan ditinjau kembali. Ketiga, sekolah minggu. Setelah kebaktian umum dilaksanakan sekolah minggu daring pada pukul 11 WIB di kanal YouTube GKI Blora. Keempat, lowongan pekerjaan. Petugas jaga siang GKI Blora membuka kesempatan pekerjaan untuk menjadi petugas jaga siang. Keterangan lebih lengkap dapat dibaca di Warta Jemaat tercetak. Kelima, Warta Jemaat tercetak. Dikarenakan kebaktian daring dilaksanakan dengan cara siaran tunda, maka untuk informasi terkini umat dapat membacanya dalam Warta Jemaat tercetak. Demikianlah pokok warta lisan minggu ini. Marilah kita mempersiapkan hati untuk datang berbakti kepada Tuhan dengan mengambil saat teduh. Marilah kita datang berbakti kepada Tuhan Allah kita. Marilah kita mengagungkan nama-Nya. Ucap syukurlah dan nantikanlah sabdanya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan
Umat yang terkasih, kebaktian hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tak berkesudahan. Amin. Kasih karunia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus besertamu. Dan besertamu juga. Pada hari ini, kita akan merenungkan sabda Tuhan tentang perumpamaan seorang penabur. Dikisahkan ada benih yang ditaburkan pada 3 tempat yang berbeda. Hasil akhirnya pun berbeda. Ada yang mati, yang tumbuh subur dan menjadi berbuah, dan yang tumbuh sesaat lalu pada akhirnya mati. Pada perumpamaan ini, benih yang ditaburkan dipahami sebagai firman Allah, dan manusialah media tumbuhnya. Dalam kenyataan yang terjadi di dunia ini, ada sekelompok manusia yang menerima firman Tuhan dengan baik dan menerapkannya. Ada juga yang menolaknya, dan ada juga yang pada awalnya menerima, tetapi pada saat berada dalam keadaan terhimpit, orang tersebut menolaknya. Bagaimana dengan kita? Firman Allah itu senantiasa kita dengar. Sudahkah kita menjadi media yang baik di mana firman bertumbuh? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh indahnya perumpamaan renungan sabda Tuhan yang Engkau hadirkan pada hari ini. Dan seandainya kami boleh memilih, kami ingin seperti biji yang jatuh di tempat yang subur dan boleh bertumbuh subur dan berbuah yang lebat. Sungguh indahnya perumpamaan ini ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa senantiasa kami ingin membekali diri kami masing-masing untuk senantiasa lebih dekat kepada Engkau ya Tuhan. Yang mana akhirnya kehidupan kami boleh seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, jika sampai hari ini kami terus dan melakukan perbuatan dosa, baik yang besar maupun yang kecil, kiranya Tuhan ampunilah kami ya Bapa. Kami ingin senantiasa hidup kami seperti benih yang Kau tabur, yang Kau renungkan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohon ampun. Amin. Adalah seorang menaburkan benih.
firman yang ditabur di hati yang bebal, di dalam pencobaan tiada dayanya. Di semak berduri terhimpit tumbuhnya, tak dapat berbuah, tiada gunanya. Firman dalam hati tak ada buahnya, oleh rasa khawatir dan nikmat dunia. Dan benih ditabur di tanah yang gembur, tumbuh dan berbunga, berganda buahnya. Firman yang ditabur di hati yang gembur pasti akan berbuah, berlimpah hasilnya. Kini dengarlah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana ditulis di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semua. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pimpinlah kami dalam kuasa Roh Kudus untuk boleh membaca dan merenungkan sabda-Mu yang kudus. Terimalah setiap kelelahan dan kerapuhan kami yang tidak selalu dapat memahami keseluruhan inti dari firman Tuhan.
tapi mampukan kami untuk tetap menjadi pemberita firman Tuhan, sebagaimana Roh Kudus membimbing kami. Dalam kuasa hikmat Tuhan kami membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Amin. Pada saat ini mari kita bersama-sama membaca Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 dan dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 23. Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur yang keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian lagi jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 23. Tetapi berbahagialah matamu, ayat 18 sampai 23, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang setia membaca dan menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Haleluya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah berapa kali kita mendengar tentang kisah ini? Coba tolong dijawab, walaupun mungkin kita terpisah ruang dan waktu gitu ya. Sudah berapa kali kita mendengar kisah ini? Ada yang menjawab tadi sudah berkali-kali. Sudah sejak jadi orang Kristen, dari sekolah minggu, remaja ya cerita ini seringkali diulang gitu kan. Tentu mungkin kita menjadi hafal dengan cerita perumpamaan tentang seorang penabur ini. Nah, kalau begitu pertanyaan berikutnya adalah apa yang terngiang atau apa yang kemudian menjadikan kita ingat atau apa yang pesan apa yang kita ingat ketika kita mendengar cerita tentang perumpamaan ini. Pesan apa yang Bapak Ibu remaja-remaja mungkin
dan mungkin juga anak-anak yang saat ini ikut bersama dengan orang tua berbakti, ingat ketika mendengar cerita atau perumpamaan tentang seorang penabur. Apa? Bisa dikirimkan jawabannya mungkin kepada saya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya boleh membuat sedikit kesimpulan dari jawaban yang mungkin Bapak Ibu diskusikan gitu ya, ada beberapa hal yang pasti akan menjadi satu pesan yang kita ingat terus-menerus ketika kita bicara soal perumpamaan tentang seorang penabur. Setidaknya saya mencatat ada 3 hal. Yang pertama adalah bahwa benih itu adalah firman Tuhan. Firman yang ditaburkan kepada atau benih yang ditaburkan di tanah gitu ya, dipahami sebagai firman Tuhan yang ditaburkan. Kemudian tanah itu adalah manusianya. Tanah itu adalah kita. Itu sudah 2 pesan yang kita ingat. Yang ketiga, ada satu pesan inti yang juga sering kali kita ingat ketika kita bersama-sama merenungkan tentang perumpamaan seorang penabur ini. Yaitu satu pesan yang khas bahwa kita harus menjadi tanah yang subur. Tempat di mana benih firman Tuhan ditaburkan itu tumbuh bahkan berbuah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak salah ketika kita memang berkonsentrasi terhadap 3 pesan yang kita ingat ini. Begitu ya. Tetapi ketika kita bicara soal perumpamaan penabur ini, kita miss satu poin yang juga adalah poin yang penting. Kalau biasanya kita bicara soal benihnya, kita bicara soal tanahnya, ada satu poin penting yang kita menjadi miss dalam situasi ini. Loh, emang ada berapa sebenarnya? Kalau saya boleh melihat dari situasi, cerita atau kisah yang disampaikan secara narasi, sebetulnya ada 3 poin. Benar ketika yang pertama bicara soal benih, yang kedua bicara soal tanah, yang memang seringkali kita refleksikan, dan satu lagi poin yang penting yaitu soal penabur itu sendiri. Jadi kalau kita bicara benihnya, kita bicara firman yang diberitakan, kita bicara tanahnya, kita bicara soal manusianya, kita bicara soal kitanya. Ada yang mendengar tapi enggak mengerti, itu seperti firman yang ditaburkan di pinggir jalan gitu ya. Ada yang mendengar tetapi tidak berakar, itu seperti orang-orang yang mendengarkan firman itu atau benih itu ditabur di tanah yang berbatu. Ada juga yang benih itu ditabur di semak berduri. Dia mendengar firman atau kita mendengar firman, tetapi tidak bisa berbuah. Dan yang terakhir adalah tanah yang subur di mana orang itu mengerti akan firman yang diberitakan. Orang itu mendengarkan dengan seksama dan orang itu bertumbuh serta berbuah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menariknya dari perumpamaan ini adalah kok bisa ya hasilnya itu beda-beda. Kok bisa hasilnya tidak sama? Apakah itu salahnya si penabur itu sendiri? Bukankah menabur adalah satu proses awal untuk bercocok tanam? Kok kesannya penabur itu sembarangan? Kok kesannya penabur itu tidak mempersiapkan tanahnya dulu? Ya asal saja ditabur. Saudara-saudara, kalau kita bicara soal ini, saya yakin penabur itu tidak sembarangan dan tidak asal-asalan di dalam menabur. Si penabur itu bukan asal-asalan dalam menaburkan benih, melainkan ia memberi kesempatan seluas-luasnya pada setiap jenis tanah untuk menerima benih itu. Si penabur itu tahu benar bahwa setiap benih punya potensinya untuk tumbuh. Dan setiap tanah yang menerima benih itu juga punya potensinya untuk menumbuhkan benih itu sendiri. Nah sekarang mari kita bicara soal sosok penabur. Siapa si penabur itu? Di dalam konteks Matius yang kita baca, jelas pada bagian pertama itu menandakan bahwa si penabur itu adalah Yesus Kristus. Kalau kita menarik mundur pada Matius 12, konteks terdekat dari Matius 13, kita bisa bicara tentang bagaimana Yesus sebetulnya
di dalam konteks 13 ini atau Matius 13 ini sedang merefleksikan sebuah perjalanan pelayanannya. Dikatakan di bagian yang pertama di ayat 1, di mana pada hari itu Yesus keluar dari rumah, duduk di tepi danau, kemudian orang banyak datang kepadanya lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu, ia duduk di sebuah perahu, sedangkan orang banyak berdiri di tepian danau atau di pantai itu sendiri. Kesannya memang muncul Yesus sedang memberi jarak antara dia dengan orang banyak yang datang untuk mendengarnya bercerita, untuk mendengarnya mengajar. Dan apa yang disampaikannya pada peristiwa itu? Ia menyampaikan satu refleksi dari sebuah perjalanannya, dari sebuah perjalanan pelayanannya di dunia. Ia tidak sedang bermaksud untuk mengambil jarak, tetapi dia justru mengamati satu persatu dari setiap orang banyak itu. Mungkin saja di sana juga ada orang Farisi. Mungkin saja di antara orang banyak itu ada ahli Taurat. Mungkin juga ada di antara orang banyak itu yang hanya sekedar ingin mendengar Yesus, yang kemudian lupa setelah lama tidak berjumpa lagi dengan Yesus. Ada orang yang betul-betul bertumbuh ketika mendengar Yesus. Maka ia kemudian menyampaikan refleksi panjangnya dari sebuah pelayanan yang dikerjakan. Konteks terdekatnya adalah Matius 12, di mana ia bicara dari satu refleksi panjang dari setiap pelayanan yang dikerjakannya. Bukan apresiasi, bukan penghargaan, tetapi tuduhan yang Yesus dapatkan. Di dalam Matius 12 diceritakan dengan begitu jelas betapa Yesus dituduh tidak mendidik murid-muridnya, tidak mengajarkan hal yang baik dan benar kepada murid-muridnya oleh orang-orang Farisi. Karena murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat. Yesus dituduh tidak tunduk pada Taurat karena dia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Yesus bahkan dituduh bersekongkol dengan Beelzebul. Yesus memberitakan kebenaran. Yesus menyatakan dirinya adalah anak manusia yang dinantikan. Yesus memberikan pengajaran agar orang bertobat dan juga melihat dari sudut pandang yang baru bahwa hukum Taurat bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi sesuatu yang harus dilakukan dengan kasih Tuhan. Tetapi apa yang dia dapatkan? Dia bukan mendapat apresiasi dan penghargaan. Dia malah mendapatkan tuduhan. Berangkat dari pengalaman-pengalaman itu, Yesus mengajar kepada banyak orang agar tidak mengeraskan hati. Ayat 9 menutup bagian yang pertama ini dengan tegas Yesus katakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jangan mengeraskan hati dan jangan pura-pura tuli. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu konteks di dalam kita bicara siapa penabur seturut Matius 13. Tapi konteks itu tidak hanya berhenti pada zaman Yesus. Konteks itu masih berkelanjutan sampai dengan sekarang. Dan pertanyaannya pada masa kini, siapa penabur di dalam masa kini? Siapa penabur itu di era yang sekarang? Di yang katanya orang sudah new normal. Siapa penabur itu? Pendeta, guru Injil, penatua, guru sekolah minggu, para pengajar, guru-guru sekolah, guru-guru agama. Tidak hanya berhenti di sana. Penabur itu adalah kita. Di ayat 18 sampai 23, Yesus menjelaskan maksud dari perumpamaan tentang seorang penabur itu. Yesus memberikan dan membukakan gambaran yang begitu jelas bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi penabur. Dan tentu ada resiko yang kita hadapi sama seperti yang Yesus hadapi ketika bertemu dengan orang-orang yang mengeraskan hati terhadap ajakan untuk berbalik dan bertobat, terhadap kebenaran yang diberitakan. Ada orang-orang yang cuma mendengar sekedar lewat, hanya untuk menyenangkan telinga sesaat. Itu konteks dari penabur-penabur masa kini sebagaimana yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Murid-murid Yesus yang dijabarkan tentang makna penabur itu juga termasuk kita
adalah penabur-penabur masa kini. Mungkin saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di antara kita ada yang punya pergumulan yang serupa seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus di dalam pelayanannya. Tetapi justru hal ini mau menandakan dan menegaskan satu hal, bahwa Yesus benar-benar datang di dalam dunia, bukan? Yesus benar-benar mengalami apa yang kita alami. Dan satu hal yang juga coba ditegaskan dalam situasi ini, bahwa Yesus adalah Tuhan yang sepenanggungan dengan kita. Situasi seperti yang dialami oleh Yesus juga sering kali kita alami. Kita mengabarkan kabar baik, kita menyampaikan firman Tuhan, kita mengajak orang lain untuk berbalik kepada Tuhan. Tetapi apa respon orang kepada kita? Kita dituduh sok baik, kita dituduh sok rohani, kita dibilang sok suci. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus yang datang dengan kuasa Allah saja bisa dituduh bersekongkol dengan iblis. Bisa mendapatkan tuduhan yang begitu ekstrim. Sakit hati? Mungkin. Tetapi sakitnya diubah dalam satu refleksi yang begitu panjang. Dan apa yang coba Yesus sampaikan? Ia tetap menjalankan bagiannya. Ia tetap memberitakan kerajaan Allah. Ia tetap menyampaikan kebenaran. Tuhan tetap memberitakan firman dan kebenarannya. Tuhan tetap memberi kesempatan kepada setiap orang untuk tetap mendengar firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini sebagai penabur-penabur firman Tuhan, kita lelah, kita kecewa. Karena apa yang saat ini kita kerjakan tidak menghasilkan apa yang sesuai seperti apa yang kita harapkan. Jangan berhenti. Mari kita kembali memandang Kristus, Tuhan yang sepenanggungan dengan kita. Ia juga yang menjadi penyemangat kita. Mari kita kembali bersiap untuk menabur. Karena benih kasih yang Allah taburkan pada hari ini melalui kita akan menghasilkan tuaian-tuaian yang luar biasa kelak. Tuhan Yesus menolong. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Umat yang terkasih, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita sebagaimana pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami datang dan mendekat kepadamu dalam doa kami. Dikala kami lelah dengan situasi kami, Engkau Allah penghibur dan penyemangat kami. Dikala kami marah dan kecewa dengan relasi kami dengan sesama, Engkau Allah sumber kasih yang meneduhkan kami. Kini kami mau menyerahkan segala pergumulan kami di tengah kehidupan kami, baik dalam keluarga, masyarakat, gereja, di tengah segala situasi tuntutan yang kami hadapi. Tuhan, satu yang kami mohon pada saat ini, berkatilah segala rencana dan kesiapan kami dalam mengadakan kebaktian tatap muka kembali pada 19 Juli mendatang.
Kami tahu ya Tuhan, bahwa belum semua dari jemaat-Mu yang ada di tempat ini dapat mengikutinya, padahal mereka sudah rindu. Ya Tuhan, jamahlah segala kerinduan mereka. Dalam situasi pandemi ini, betapa kami bersama-sama menyadari bahwa kami adalah manusia-manusia yang rapuh. Kami adalah manusia-manusia yang butuh Tuhan. Dan biarlah di tengah situasi ini, kami boleh semakin melihat dan percaya bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa bersama dengan kami, bersama dengan bangsa kami, dengan kota kami, dengan keluarga kami, dengan lingkungan kami, dan dengan kami pribadi demi pribadi. Oleh karena itu ya Tuhan, terimalah dan dengarlah doa kami, sebagaimana Engkau mengajar kepada kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bagi jemaat dan simpatisan GKI Blora yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat dilakukan dengan 3 alternatif. Yang pertama, transfer ke nomor rekening BCA 196 4600 000 atas nama Gereja Kristen Indonesia Blora. Kedua, melakukan scan pada QR Code yang ditampilkan di layar. Kemudian ketiga, mengumpulkannya di rumah masing-masing dalam amplop tertutup dan diserahkan ke gereja. Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita, diambilkan dari Kolose 3 ayat yang ke-17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu hingga sampai sekarang ini ya Bapa. Terima kasih atas kesehatan dan pekerjaan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Walaupun dunia saat ini sedang carut-marut oleh COVID-19, namun kami tetap boleh Engkau bekerja
sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Amin. Yesus Kristus kehidupan dunia, kami umat selamat oleh kasih-Mu. Yesus Kristus kehidupan dunia, Engkau Tuhan pengharapan yang kekal. Yesus Kristus kehidupan dunia, kami umat selamat oleh kasih-Mu. Yesus Kristus kehidupan dunia, sempurnakan karya hamba-hamba-Mu. Umat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Jadilah saksinya dalam dunia, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kebaktian kita sudah selesai, tetapi ibadah yang sejati senantiasa berlangsung di dalam kehidupan. Lanjutkanlah dalam berkat Tuhan. Kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.